Saudara, pada waktu seseorang menikah, maka kita melihat bahwa fokus daripada kehidupan pernikahan itu adalah pasangan kita. Suami memikirkan istri, istri memikirkan suami, dan kehidupan waktu itu adalah betul-betul fokus kepada pasangan. Jadi kalau misalnya mau pergi jalan-jalan keluar, ya kita cari tempat yang romantis, cari tempat yang nyaman, cari mungkin pinggir pantai, ada kafe yang kita bisa ngobrol, cari tempat-tempat yang santai, yang kita bisa ngobrol berdua gitu ya. Nah, kehidupan juga rumah kecil, mungkin rumah kontra atau apartemen kecil, tinggal berdua, pulang kerja, bisa ngobrol, bisa membangun komunikasi. Tetapi kemudian ceritanya akan berbeda ketika sudah punya anak. Punya anak itu satu peristiwa yang penuh dengan sukacita, apalagi anak pertama, membayangkan menjadi seorang papa, membayangkan menjadi seorang mama gitu ya, dan papa ketika anak lahir itu seolah-olah tidak percaya, aku sekarang papa begitu ya. Dan ketika kerja itu cepat-cepat pengen pulang, meskipun cuma sebentar lihat anak, nggak tahan, kepengen lihat anak pertamanya gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika anak lahir, maka fokusnya udah mulai berubah. Jadi sekarang punya anak 2, punya anak 3, kalau ada waktu luang, jalan-jalan ke pantai, ke tempat yang romantis, tidak, kebun binatang, ya kan? Tempat yang dimana anak-anak itu suka. Jadi pergi kemana? Ya pergi ke tempat-tempat yang bisa ada area bermain buat anak. Sehingga dengan demikian kita sadar atau tidak sadar, fokusnya itu kita sudah mulai berubah ya. Kita fokus banyak kepada anak. Tetapi kalau kita tidak cermat, maka kita lupa bahwa kita ini pasangan suami istri. Sehingga mama fokus luar biasa kepada anak, papa juga fokusnya kepada anak, bahkan kadang-kadang juga mereka sudah tidak terlalu mempedulikan relasi suami istri, yang dipedulikan adalah anak, ya. Bukan berarti tidak boleh memperhatikan anak ya, maksudnya adalah keseimbangan itu tidak ada dan itu berlangsung bertahun-tahun. 10 tahun, 15 tahun tidak terasa, tidak pernah membangun komunikasi dengan pasangan, lalu kemudian setelah 20 tahun anak mulai lulus satu persatu, dan kemudian tidak sadar setelah 30 tahun anak menikah, dan akhirnya mereka semua satu persatu keluar dari rumah. Dan pada saat itu kita berjumpa dengan orang yang mungkin sudah 30 tahun, sudah 35 tahun, kita sudah jarang sekali ngobrol berdua, dan kita berjumpa dengan orang asing, bedanya sekarang sudah tua. Saudara, berapa banyak pasangan akhirnya mereka pensiun ke luar negeri ya. Jadi setelah anaknya besar, mereka pensiun ke luar negeri, lalu kemudian tidak ada teman lagi karena lingkungannya kan begitu pindah luar negeri kan lingkungan sosialnya berbeda, mungkin tidak dapat teman ya, yang ketemu cuma suami atau istrinya. Pensiun ke Melbourne, ke Amerika, kemana gitu ya. Lalu kemudian di situ cari kota yang nyaman, pergi ke kota-kota yang seperti Copenhagen atau apa yang tingkat happiness-nya tinggi, ramah penduduk, ramah terhadap penduduk, lalu kemudian tinggal di sana, pergi ke Kanada dan sebagainya, lalu tinggal di sana berdua dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Kenapa? Karena seolah-olah setelah 35 tahun berjumpa dengan orang asing. Bedanya adalah dulu ketika 35 tahun bertemu dengan pasangan kita, masih muda, masih fresh, masih kelihatan ada chemistry-nya. Sementara 35 tahun kemudian mungkin tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pandemi ini mempercepat hal itu, bukan? Tetapi mungkin dalam versi yang lebih bisa kita kontrol seharusnya. Tiba-tiba, semuanya ada bersama-sama. Ya kan? Jadi kita tidak perlu menunggu sampai sekian banyak, tiba-tiba kita dihadapkan, kita sudah betul-betul tiba-tiba ada sama-sama, bahkan beberapa di antara kita terpaksa work from home, sehingga dengan demikian ketika kita bekerja, kita seperti orang sebelum zaman revolusi industri. Yaitu apa? Papanya kerja di rumah, mamanya kerja di rumah, anak-anak semua di rumah juga, sekolahnya juga di rumah. Dan ini menimbulkan sebuah problematika baru, yang sebetulnya adalah sebuah kesempatan baru, di mana ada satu hal yang selama ini mungkin telah hilang dalam keluarga, yang sekarang Tuhan ingatkan melalui pandemi ini untuk kita gali kembali, yaitu masalah apa, saudara? Pandemi yang kelihatannya kalau didiamkan terus-menerus, suatu hari akan meledak, yaitu hilangnya keintiman.
intimasi di dalam keluarga. Dan ada begitu banyak hal yang perlu kita garap, tapi hari ini saya mau fokus kepada tema intimasi, keakraban, atau keintiman di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa tinggal satu atap. Relasinya namanya keluarga. Tapi belum tentu ada keintiman. Saya itu tinggal di apartemen dulu beberapa waktu. Tahun 2012 saya tinggal di sebuah apartemen. Tapi Bapak Ibu bayangkan, setelah 1 tahun di sana, saya bahkan tidak kenal siapa yang ada di sebelah saya. Ya. Kita tinggal satu atap loh. Kalau keluar itu saya nyapa, saya ketuk pintu, kasih makanan, tapi cuma sebatas itu. Orang seolah-olah mereka tertutup gitu ya. Ketuk, namanya siapa atau apa. Seolah-olah mereka takut berjumpa dengan orang lain. Ya, apalagi saya pendeta lebih takut lagi gitu ya, ketahuan kalau teriak-teriak atau mungkin hidupnya enggak benar atau apa, nggak tahu lah apa yang mereka pikirkan. Kami ini hidup berapa keluarga dalam satu atap, tapi saling nggak kenal. Nah demikian juga keluarga. Kalau yang mengerikan yang satu rumah ya, satu rumah yang namanya keluarga, tetapi tidak berelasi secara mendalam. Saya mengajar selama 25 tahun, dan saya pernah berjumpa dengan berbagai macam jenis murid. Ada murid yang sangat ekstrim sekali. Saya berjumpa dengan murid yang sangat aneh ini di tahun 1999. Waktu itu siswa ini bermasalah, lalu kemudian kepala sekolah minta untuk saya konseling. Waktu itu saya panggil anak tersebut dan kemudian saya tanya, kira-kira kenapa nilai kamu begitu buruk ya, suasana belajar di rumah bagaimana? Dia cerita, ya seperti itulah, ya mama papa apakah mengganggu, maksudnya memberi banyak tugas di rumah? Oh tidak, kamu sering berelasi dengan mama papa? Oh tidak pernah, pulang apa yang kamu lakukan? Masuk kamar, main game. Kamu punya saudara, punya kakak. Kakak kamu kuliah atau kerja? Tidak tahu, saya udah mulai curiga. Hah? Tidak tahu. Jadi kakak kamu kuliah apa kerja kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kelihatannya mungkin kuliah ya, sering bawa buku. Dia bilang begitu. Lalu saya tanya, papa kamu kerja apa? Tidak tahu. Loh, papa kerja kan? Nggak tahu juga. Loh, papa kamu kerja apa? Nggak, kamu nggak tahu. Nggak tahu. Saya mulai curiga. Apa yang kamu kerjakan di rumah? Lalu kemudian saya tanya, papa kamu siapa namanya ya? Saya mau cek di jadwal. Saya tidak menyangka jawaban anak tersebut ya, menakutkan. Saya tidak tahu Pak nama lengkapnya. Hah? Jadi kalau kamu panggil papa, Pak, papa saya sebut nama Aho atau siapa gitu. Dipanggilnya Aho atau siapa itu papa saya, nama lengkapnya saya tidak tahu. Saudara sekalian, anak ini contoh ekstrim, mungkin tidak sampai orang seperti itu. Tetapi ada contoh di mana mereka tuh tinggal satu atap. Mereka kalau dibilang, apakah kamu bermusuhan? Enggak bermusuhan kok. Saya nggak musuhin mama, saya nggak benci papa, enggak, tapi tidak ada relasi. Seolah-olah ketika pulang, saya punya dunia sendiri, papa punya dunia sendiri, kita semua punya dunia sendiri. Saya tanya, kamu apakah marah sama papa? Oh tidak, buat apa marah? Kamu ada masalah dengan mama? Tidak ada masalah dengan mama. Ada masalah dengan kakak? Tidak ada masalah dengan kakak. Cuma tidak berelasi. Berelasi tetapi tidak mendalam. Setelah waktu kita pacaran ya, biasanya itu kita mengalami kalau tidak hati-hati keintiman yang bersifat superficial. Ya namanya kan juga masih di dalam tahap ketertarikan fisik ya. Jadi artificial atau superficial intimacy. Nah, tetapi kan ini harus dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, kita menjumpai banyak pasangan yang pada waktu pacaran itu nggak bisa berpisah 5 jam saja. 5 jam aja nggak bisa pisah. Kayaknya dunia mau runtuh kalau pisah 5 jam. Ya kan? Saya sebagai guru kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak pacaran ya, SMA gitu kan ya. Saya kadang-kadang lihat, aduh, saya ngobrol gitu ya. Kamu ya ke WC berdua, kemana berdua? Apa kamu takut hilang nak gitu ya? Dia senyum-senyum aja gitu. Pacaran sih pacaran, jangan norak gitu gitu ya. Saya kadang-kadang kasih nasihat ke anak-anak gitu. Kamu jangan seperti itulah. Lihat pegangin kayak orang mau hilang di gondol siapa aja gitu kan ya.
Ya. Nah, ya itulah orang yang sedang pacaran, jatuh cinta dan sebagainya, kelihatan tidak bisa berpisah barang 5 jam saja. Tetapi, saudara bisa bayangkan ketika sudah menikah, berapa waktu, penuh kekecewaan, penuh konflik, seolah-olah duduk 5 menit pun ngobrol itu nggak tahan. Itu bisa terjadi. Nah, kenapa? Karena keintimannya itu tidak dilanjutkan, hanya berhenti di superficial dan artificial. Orang bilang karena chemistry, masih ada daya tarik, ya kan? Hanya reaksi-reaksi menggelora yang biasanya muncul kira-kira 1 tahun, 1,5 tahun di dalam diri seseorang. Lalu setelah itu mulai hilang. Nah, yang paling bahaya, Bapak Ibu, sebagai pendeta itu, saya kalau mau menikahkan orang ya, dalam konseling biasanya tanya, pacaran berapa lama? 1 tahun. Waduh, 1 tahun udah mau menikah gitu ya. Biasanya saya bilang, konflik paling gedenya apa? Oh iya, kemarin karena ini. Seolah-olah mereka merasa tidak pernah ada konflik besar. Tapi karena ini kan masih dalam masa chemistry, ini biasanya bahaya yang seperti ini. Iya, jadi 1 tahun, 1,5 tahun. Tetapi ketika mereka yang tergila-gila ini mulai waras, tanda kutip ya, mulai hilang chemistry-nya itu, dan masuk ke dalam pernikahan yang realistis. Maka dasar pernikahan yang sifatnya hanya intimacy karena chemistry itu rapuh sekali. Saya tanya sebuah pasangan ya, kamu kenapa mau nikah? Pak Ivan, karena kami cocok ya. Maksudnya cocok itu apa? Ngobrolnya nyambung, Pak Ivan. Oh, nyambung. Iya. Terus tujuan kamu nanti menikah, kira-kira kamu harapkan ada progres apa? Saya berharap bisa nyambung. Berarti nggak ada kemajuan dong. Udah nyambung, tujuannya nyambung ya. Sudah berarti di tempat pernikahanmu. Gitu. Ya pokoknya kami nyambung, Pak Ivan. Kami nggak pernah berkelahi. Oh, karena nggak pernah berkelahi, maka ini kamu memutuskan untuk menikah. Kamu pacaran berapa lama? 8 bulan. Iya, 8 bulan belum pernah berkelahi gitu. Nanti kalau sudah berkelahi masih mau lanjut menikah apa tidak gitu kan. Jadi seringkali kalau dasar pernikahannya itu rapuh, hanya sekedar karena chemistry, karena cocok, karena tidak pernah berkelahi, ini tidak kuat untuk membangun intimasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali orang berpikir bahwa keintiman itu akan muncul secara otomatis. Mari kita lihat beberapa kesalahan berpikir. Pertama, kalau saya menikah, otomatis akan muncul keintiman. Ya iya kan, saya kan langsung hidup satu atap, pasti akan jadi intim. Faktanya tidak selalu. Begitu banyak orang yang sudah menikah, hidup satu atap, tetapi tidak otomatis membuat menjadi intim atau akrab. Atau mungkin ada orang berpikir, loh saya setelah menikah Pak Ivan, di dalam pernikahan yang kudus, ada seksualitas yang kudus juga. Maka seks yang kudus ini akan membuat saya makin intim. Ya, seks mungkin adalah bagian daripada relasi pernikahan yang kudus dan sehat. Tetapi, seks tidak langsung membuat pasangan makin intim. Bahkan di dalam iman Kristen, seksualitas itu adalah buah dari keintiman. Ketika kita sudah mengalami keintiman yang lebih utuh, maka kita bisa melihat seksualitas itu sebagai sebuah buah daripada keintiman. Bukan alat untuk menjadikan seseorang intim. Ini cara berpikirnya kebalik. Nah, jadi ini kesalahan pertama. Saya kalau menikah otomatis akan muncul keintiman. Yang kedua, kalau nanti saya melahirkan anak, kami akan makin intim. Nah, saudara-saudara sekalian, faktanya adalah ada keluarga punya banyak anak. Tapi harusnya kan kalau punya anak intim, banyak anak makin intim kan. Tapi faktanya adalah makin banyak orang hidup sendiri-sendiri. Anaknya hidup sendiri, tidak peduli, papanya punya hobi sendiri, mungkin papanya mancing atau golf atau berkebun atau apa, mamanya hobi mungkin senam zumba atau pilates atau yoga atau apa gitu ya. Jadi semua jalan sendiri-sendiri. Jadi melahirkan anak tidak membuat otomatis orang akan langsung memiliki keakraban di dalam keluarga. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, anak sebagai ikatan itu seringkali kelihatan masuk akal. Oh, kalau sudah punya anak nanti akan makin intim.
Tadi kita sudah membahas bahkan kadang-kadang ketika kita punya anak, fokus kita itu akan bercabang. Jadi itu sebabnya kan biasanya waktu 1 tahun dalam pernikahan sebelum punya anak itu kan momen-momen emas untuk kita membangun habit yang sehat. Jadi membangun habit yang kudus untuk persiapan keluarga yang panjang. Itu sebabnya biasanya saya selalu menganjurkan kalau misalnya bisa keluarga yang baru menikah itu tidak campur dengan orang tuanya dulu selama 1 tahun. Karena memang mau lagi membangun habit yang kudus 1 tahun awal itu. Ya, kalau bisa. Kadang-kadang memang orang tuanya sakit, terpaksa harus tinggal, apa boleh buat, gitu ya. Tetapi sebisa mungkin 1 tahun pertama itu sangat penting untuk membangun habit yang kudus. Karena tadinya 2, sekarang menjadi 1, maka membangun habit yang sehat untuk puluhan tahun yang akan datang. Nah, ini cara pikir kedua yang salah ya. Kalau saya punya anak, makin otomatis akan intim. Yang ketiga, ini dari pihak suami, kalau saya mencukupi kebutuhan anak istri saya, otomatis mereka akan baik dan intim sama saya. Nah, saudara sekalian, cinta itu tidak menjadi kuat atau otomatis dengan berjalannya waktu atau dengan dicukupinya berbagai kebutuhan. Itu tidak benar ya. Kadang-kadang kita melihat ada gambaran ya, opa oma yang saling mengasihi, yang sangat intim, bahkan ketika sudah tua, terus masih intim, masih saling menyayangi. Nah, kita mengira gambaran seperti itu akan otomatis terjadi. Padahal, keintiman itu harus diusahakan. Harus ada kerja keras. Tidak otomatis. Bapak Ibu boleh punya rumah sebagus dan semewah apapun, tapi kalau tidak ada maintenance, tidak dipelihara, ya rumah itu akan rusak. Mobil semewah apapun, mobil sebagus apapun, kalau tidak rajin dipelihara, ya akan rusak. Mobil yang bagus memerlukan harus ada ganti oli, dibersihkan, ada servis berkala, saudara harus bayar pajak kendaraan, dan sebagainya. Harus dirawat. Sehingga dengan demikian menjadi mobil yang siap untuk dipakai dan kondisinya baik. Demikian keintiman di dalam keluarga. Keluarga itu perlu dirawat, harus ada kerja keras. Orang yang berkebun harus kerja keras untuk menikmati hasil yang baik. Nah, mungkin sekarang saudara sudah mulai menuai kerja keras saudara. Mungkin ada keluarga yang berjuang untuk membangun keintiman, sehingga tema hari ini adalah mengingatkan atau mendorong bagaimana supaya keluarga itu lebih intim. Tetapi mungkin ada yang tidak loh. Mungkin ada yang ketika saudara mendengar Pak Ivan, sekarang keluarga saya justru seperti yang Bapak katakan, kami kehilangan keintiman. Nah, saudara sekalian, mungkin ini saat yang tepat karena tidak ada kata terlambat bagi sebuah keluarga untuk mulai membangun kembali keintimannya. Saya kira tidak ada kata terlambat. Jikalau setiap keluarga itu betul-betul mau tunduk kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, saya percaya tidak ada kata terlambat. Pertama kali ketika saya banyak konseling keluarga, saya melihat potret-potret keluarga berbagai macam. Ada keluarga yang sangat harmonis, ada keluarga yang sangat bahagia, ada keluarga yang ada permasalahan, ada keluarga yang sangat bermasalah. Macam-macam keluarga itu. Ya. Kalau kita melihat keluarga yang harmonis, hati kita penuh sukacita. Ya, kita melihat pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Kalau ada keluarga yang ada pergumulan sedikit, kita memberikan kekuatan, kita memberikan prinsip-prinsip kitab suci untuk mereka keluar. Ketika kita melihat keluarga yang sedang bergumul, kadang-kadang hati kita sangat sedih. Kenapa bisa akhirnya sampai menjadi seperti itu? Nah, tetapi ketika saya membaca kitab suci, saya membaca keluarga Yakub, ketika saya membaca keluarga Ishak, Alkitab menggambarkan potret keluarga orang kudus yang tidak lepas dari pergumulan. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat keluarganya Yakub itu ya kan ngelus dada ya. Waduh, anaknya melakukan genosida. Saudara bisa bayangkan kalau punya anak, anaknya melakukan genosida, membunuh satu suku, Simeon dan Lewi itu. Saudara, jadi bapak itu seperti apa? Anaknya satu diperlakukan tidak sopan dengan oleh orang lain. Jadi hatinya itu hancur. Nah, ketika saya melihat kitab suci, Yakub yang keluarganya sedemikian hancur, tetapi Tuhan pulihkan dia, bahkan pakai dia menjadi hamba Tuhan. Maka saya percaya ketika ada orang-orang yang menghadapi kesulitan, ya, tetapi mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup untuk memulihkan. Jadi saya memberikan semangat kepada Bapak Ibu, yuk cari wajah Tuhan,
mari kita kembali membina keakraban di dalam keluarga. Meskipun demikian, mari kita siap untuk menempuh jalan yang panjang, siap berkorban, dan dengan jiwa positif bersedia untuk susah di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya akan membahas beberapa contoh keintiman yang ada dalam keluarga. Yang pertama, keintiman spiritual. Nah, keintiman spiritual ini dasar daripada semua keintiman yang lain. Keintiman spiritual adalah masing-masing anggota keluarga itu mencari keintiman dengan Tuhan. Ini fondasinya. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita mau mencari wajah Tuhan, maka kesulitan-kesulitan yang ada itu bisa lebih gampang diselesaikan. Ambil contoh, Bapak Ibu. Kalau suaminya takut Tuhan, cari wajah Tuhan. Istrinya cari wajah Tuhan. Ketika ada permasalahan, datang. Misalnya saya tanya, Bapak, apakah Bapak takut Tuhan, mau menjalankan kehendak Tuhan? Mau, Pak Ivan. Ibu, bagaimana Ibu? Saya mau, Pak Ivan. Nah, dengan demikian ketika diberikan nasihat, semuanya mau kepada Tuhan. Kan semuanya akan makin mendekat. Tapi ketika ditanya, Bapak mau mentaati firman Tuhan, saya tidak bisa terima. Sulit. Ibu, bagaimana? Apakah Ibu mau mentaati firman Tuhan? Saya tidak mau terima. Nah, maka ini sulit. Nah, maka yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan menjadi fondasi. Ya, ketika orang sudah intim dengan Tuhan, ketika dianalisis, kemudian dikasih tahu salahnya di sini, Pak, Bapak, di sini, ini perlu diperbaiki. Nah, ketika orang penuh dengan self-righteous, tidak bisa, saya tidak terima, dia yang salah, bukan saya. Nah, ini tidak akan selesai-selesai. Maka fondasi paling dasar dari keintiman adalah relasi saudara dengan Tuhan. Ketika Bapak dan Ibu masing-masing mencari wajah Tuhan, ketika anak-anak mencari wajah Tuhan, maka dengan demikian kita melihat sesuatu yang kompleks akan jauh menjadi simpel. Permasalahan-permasalahan yang kompleks di dalam Tuhan itu jadi simpel. Karena saya ada banyak dimasukkan video saya ya ke YouTube oleh teman-teman itu, khususnya tema-tema komunikasi. Ada 5 seri kalau nggak salah itu mengenai komunikasi. Salah satunya adalah bicara mengenai ketika orang berkelahi itu seringkali yang dituding itu bukan masalahnya, tetapi orangnya. Ya, jadi orang jadi kompleks karena ketika nuding, enggak point to the problem, tapi point to the person. Lu yang enggak benar, kan harusnya kan masalahnya apa, tapi bukan masalahnya lu. Ya kan, jadi bukan masalahnya terus lu kamu nyalain saya terus defensif. Lu yang enggak benar, lu juga enggak benar ngasih tahu saya. Persoalan jadi panjang karena tidak pointing the problem, pointing the person. Tapi begitu satu orang bilang, sorry ya saya salah, saya keras sama kamu. Oh enggak, saya yang keras, selesai masalah. Masalah langsung selesai gitu. Karena seringkali masalahnya itu simple. Yang membuat tidak simple itu ada dosa. Harga diri, keangkuhan, tidak mau mengaku. Itu suami istri coba, diem-dieman. Ya, saya ketemu satu suami istri yang lagi ngambek. Ini udah diem-dieman berapa lama Pak? Setengah tahun Pak Ivan. Kaget saya gitu. Ini kayak anak kecil ya, setengah tahun. Masalahnya kecil gitu, tapi diem-dieman sampai setengah tahun. Saya tanya, masalahnya apa? Diem-dieman gini. Ya masalahnya gini. Terus kenapa nggak langsung diselesaikan masalah seperti itu? Pak, biar dia yang ngomong ke saya, harga diri. Dia yang duluan dong. Masa saya yang duluan? Bapak Ibu lihat, harga diri. Selama masalahnya adalah siapa menang, siapa kalah. Bukan cari yang benar yang mana. Ya, itu semua menunjukkan apa? Relasi dengan Tuhan yang tidak baik. Relasi dengan Tuhan yang tidak baik. Karena tidak ada keintiman spiritual, maka semua masalah bisa muncul. Masalah yang demikian kecil, demikian simple, yang bisa diselesaikan dengan baik, akhirnya membesar, menjadi bengkak, menjadi orang penuh kepahitan, dan segala sesuatunya menjadi besar. Nah, memiliki pemahaman yang makin mendalam mengenai Tuhan. Jadi suami makin mengenal Tuhan, istri mengenal Tuhan, makin bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Ada ibadah keluarga kalau memungkinkan, ya meskipun mungkin tidak bisa setiap hari karena mungkin ada kesibukan, tapi ada waktu di mana berkumpul, saling mendoakan, saling mengerti kesulitan satu dengan yang lain. Ada kerinduan masing-masing keluarga untuk bertumbuh, sehingga dengan demikian keintiman dengan Tuhan fondasi. Dan keintiman dengan pasangan, keintiman dengan anak adalah bukti. Saudara, Yohanes mengatakan, Rasul Yohanes dalam surat Yohanes,
Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mencintai yang kelihatan di depan kamu? Istri kita, suami kita tuh yang paling jelas, kelihatan di depan kita. Anak kita tuh di depan kita. Cintai mereka, saudara. Cintai mereka dengan cinta yang konkret, bukan cinta yang kayaknya saya sudah mencintai. Enggak, itu enggak konkret. Belum itu. Cintai. Hari ini mau ada melakukan hal baik apa, jangan ditunda. Ya. Mau apa? Mau pijitin istri, ya sudah langsung nanti lakukan. Ya. Atau istri mau pijitin suami, ya silakan langsung lakukan. Mau bikinin ini es jeruk buat pasangan, ya silakan lakukan. Atau mau lakukan apa? Kita lakukan secara konkret, bukan melakukan membayangkan. Jadi keintiman dengan Tuhan itu fondasi. Buktinya adalah kita mengasihi sesama kita. Kalau Bapak Ibu mengasihi dan intim dengan pasangan, itu menunjukkan relasi Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu musuh-musuhan sama dia, gitu, bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan? Tuhan bilang, hai istri, ya, kasihilah, tunduklah pada suamimu. Hai suami, hormatilah istri, supaya doamu jangan terhalang. Ini tercatat di kitab Petrus. Kamu harus menghormati istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Berarti, kalau relasi kita tidak baik, relasi kita dengan Tuhan juga tidak baik. Doa yang terhalang kok. Berarti ada masalah dengan Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat keintiman spiritual itu adalah fondasinya, keintiman dengan sesama kita itu adalah sesuatu buktinya. Nah, ini yang pertama, keintiman spiritual. Yang kedua, keintiman emosi. Keintiman emosi di antara pasangan dan kemudian juga dengan anak itu ada trust. Trust itu bagian dari keintiman emosi. Dalam kitab Amsal misalnya pasal 31, suami itu percaya kepada istrinya. Suami itu percaya kepada istrinya. Nah, jadi trust itu sesuatu yang penting dan trust itu menjadi fondasi yang penting dalam pernikahan. Saya di Surabaya membawakan seminar mengenai love ya, karitas. Lalu kemudian di sekolah apa itu namanya ya? Petra di Universitas Petra ya, ada mahasiswa yang tanya, "Pak, saya itu punya pacar selingkuh terus. Apakah saya harus trust sama dia dan menikah atau saya nggak trust?" Saya bilang sama dia, yang pertama adalah kalau kamu nggak trust, kenapa kamu menikah? Menikahlah dengan orang yang bisa kamu trust. Yang kedua, kalau kamu udah tahu dia selingkuh melulu, kenapa kamu pacarin? Iya kan? Jadi memang dia orang nggak bisa setia. Jangan berpikir setelah menikah langsung akan jadi setia. Ya, jadi di sini trust itu sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menikah, trust itu fondasi yang kuat. Dan setelah kita menikah, kita harus berjuang supaya mendapat trust. Trust dari pasangan, trust dari anak. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa dipercaya oleh anak, anak nurut sama Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak bisa dipercaya, misalnya kita sering ingkar janji sama anak. Ya ada kadang-kadang kita janji tapi tidak bisa ditepati karena kondisi tidak memungkinkan. Itu bisa dimengerti. Tetapi kalau orang sering janji, tapi akhirnya kemudian tidak ditepati, sehingga anak pikir ini tidak bisa dipercaya. Atau bahkan ada kebohongan-kebohongan yang kecil-kecil sering dilontarkan, itu membuat orang tidak lagi bisa dipercaya. Ya, atau orang yang berbicara terlalu muluk, tetapi faktanya ketika dilihat tidak seperti itu, membuat orang tidak bisa dipercaya. Nah, trust itu bukan sesuatu yang sekedar kita minta, ayo trust sama saya. Tidak. Tetapi trust itu juga didapatkan dari apa yang kita lakukan, yang kita sudah tabung selama ini, yang kita perlihatkan di hadapan orang lain. Pimpinan kita akan melihat kita bisa dipercaya apa tidak. Pasangan kita akan melihat kita bisa dipercaya apa tidak. Anak-anak kita akan melihat kita bisa dipercaya apa tidak. Nah, kalau kita bisa berjuang sampai mendapatkan trust dan belajar trust orang lain, maka di sini orang akan mengalami keintiman emosi. Ya. Wah, saya bisa percaya sama kamu, saya bisa cerita sama kamu. Kalau kita tidak percaya sama orang, kita akan sulit untuk cerita, Bapak Ibu. Kita akan sulit untuk cerita. Nanti kalau saya cerita, dia musuhin saya. Nanti kalau saya cerita, dia marah. Nanti kalau saya cerita, dia sensitif. Kalau saya cerita, diceritain ke orang lain. Ya orang nggak akan cerita.
Tetapi ketika saudara bisa berjuang untuk trust dan bisa memberikan trust pada orang lain, muncul keintiman emosi. Jadi keintiman emosi bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Saya bisa mengungkapkan, artinya saya trust sama dia, saya bisa mengungkapkan. Ya. Misalnya nih ya, aku ini pergi loh besok itu pergi tugas kerja ke Bali atau kemana gitu ya. Oh iya, aku mau ke sini, nanti mampir ke sini. Oh iya. Nah, dia bisa cerita karena dia merasa nyaman, aman, istrinya bisa dipercaya. Tapi kalau misalnya cerita, oh besok saya ke Bali, ngapain kamu ke Bali? Ada apa lagi ke Bali? Ya, jalan-jalan nggak ngajak saya, ini tugas kerja, pergi terus, saya gimana? Ya akhirnya dia nggak trust kan? Waduh, saya cerita bukannya diterima, diomelin. Akhirnya dia pergi Bali diam-diam. Tidak terjadi keintiman emosi, Bapak Ibu. Jadi trust itu penting. Buatlah pasangan Anda bisa percaya pada Anda dan belajarlah mempercayai pasangan Anda. Demikian juga dengan anak. Dari kecil kita perlu belajar menanamkan trust kepada anak. Ya, kalau anak kita terus interogasi ya, lama-lama dia juga merasa aku nggak dipercaya sama papa. Alah kamu anak kecil, bisa apa kamu? Oh, saya bisa loh. Enggak, kamu anak kecil. Sekia, ya, anak kecil, anak bawang, nggak bisa apa-apa. Nah, anak lama-lama, wah saya nggak bisa dipercaya. Ya, apalagi ketika kita bilang kamu pembohong, nah, anak merasa nggak ada trust. Dia nggak bisa cerita, nggak ada kedekatan emosi. Ya. Jadi merasa diterima, merasa aman, bisa diandalkan. Jadi istri juga merasa diandalkan, ya kan? Kadang-kadang suami mesti belajar. Ketika istri gagal, ya udah, enggak apa-apa, belajar lagi. Sehingga dengan demikian dia merasa bisa diandalkan. Lalu keintiman berkait juga mengenal dan dikenal. Itu namanya intim. Saya kenal kamu, kamu kenal saya. Udah nikah ditanya, suamimu itu ini sukanya makan apa? Apa ya? Ini kan aneh ya gitu ya. Kalau sudah itu ekstrim ya. Nggak tahu saya suka makan apa gitu. Ya, tapi ada pasangan yang kenal sampai suami saya kalau pakai kaos kaki itu dari kiri dulu baru kanan. Ada yang sampai begitu ya. Itu kenal sekali gitu ya. Itu kalau istri saya tuh makan pecel lele itu cabenya sekian gitu. Itu suaminya tahu. Nah, berarti di sini kan dia itu mengenal dan dia juga dikenal. Berarti ada keintiman emosi di situ ya. Menerima dan diterima. Mempercayai dan dipercayai. Nah, ini beauty. Mengandalkan dan diandalkan. Sehingga bisa tanya ya. Jadi untuk keintiman ini kan bisa dimulai dengan tanya, misalnya pulang tanya, gimana suami ya? Kamu kerja apa? Ada beban apa hari ini? Ada nggak yang bisa saya doakan? Ada mau sharing gitu kan? Bagaimana hari ini? Seneng ya? Cerita dong, ada apa nih kok kayaknya happy banget. Nah, itu kesempatan untuk bercerita. Aduh, kamu capek sekali ya, ada yang bisa saya bantu. Nah, ini kedekatan emosi. Nah, untuk menjadi dekat secara emosi, itu perlu persahabatan. Kalau kita melihat dalam kitab suci, Yesus mengatakan gereja itu mempelai wanitanya. Jadi kita bisa belajar bagaimana Yesus memperlakukan gereja. Dan dikatakan Tuhan itu, Yesus berkata, kamu itu bukan budakku, kamu itu adalah sahabatku. Dan apa bedanya budak dengan sahabat? Sahabat itu menceritakan apa yang ada di dalam hatinya, bisa sharing. Nah, Tuhan ketika mau misalnya menghancurkan Sodom Gomora, dia bicara kepada Abraham, karena Abraham adalah sahabatnya. Jadi seorang sahabat itu men-sharingkan apa yang ada di dalam hatinya. Pasangan juga seorang sahabat. Anda menikah dengan seorang sahabat. Dan belum terlambat untuk membangun persahabatan. Dan persahabatan itu yang penting adalah setara. Filsuf bernama Aristoteles mengatakan, kalau tidak ada kesetaraan, sulit untuk bersahabat. Persahabatan itu membutuhkan orang itu merasa dirinya setara. Loh, kalau begitu Allah dengan manusia bagaimana bisa bersahabat? Allah dan manusia tidak setara. Allah jauh lebih mulia dari kita. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah merendahkan dirinya. Allah menjadi seperti manusia. Allah pada waktu itu turun ke dalam dunia inkarnasi. Sehingga Allah bersahabat dengan manusia. Nah, ini adalah teladan kita. Meskipun tidak setara, tapi belajar untuk menjadi setara.
Suami istri harus menganggap yang lain setara sebagai seorang sahabat. Bukan berarti tidak ada ordo. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, saya akan berikan contoh misalnya ya, bagaimana cara yang salah, kenapa orang tua misalnya tidak bisa membangun keintiman dengan anak secara emosi. Ada beberapa hal yang salah, misalnya yang pertama, ketika bicara dengan anak, itu sifatnya interogasi. Saya beberapa kali gitu ya ketemu orang tua yang tidak bisa masuk ke anak. Lalu kemudian saya kasih tips gitu ya, Bapak, Ibu kira-kira begini ya ketemu sama anaknya ya. Lalu kemudian dilakukan, bilang gagal Pak gitu. Oh gagal ya. Lalu kemudian setelah itu saya panggil anaknya kan, saya panggil anaknya. Papa kayaknya sama Mama berusaha ngobrol. Iya Papa Mama sekarang berusaha ngobrol. Tapi kamu kelihatannya menolak ya. Iya menolak. Kenapa? Nah anaknya cerita. Dari situlah saya mengerti kira-kira kelemahan-kelemahannya seperti apa. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang bicara itu menginterogasi. Memperhatikan dengan menginterogasi dua hal yang beda. Interogasi itu membudayakan ketidakpercayaan, saudara. Dan dalam interogasi itu ada intimidasi. Misalnya begini, mau nanya ya, pulang sekolah. Dari mana kamu? Kelayapan ya? Dari mall ya? Enggak, aku belajar kelompok. Benar belajar kelompok. Hari ini ada apa di sekolah? Kamu dekat sama siapa? Kamu susah apa senang? Cerita dong, cerita dong. Ya anak kesel, saudara. Ini tuh saya diinterogasi atau apa gitu. Jadi anak-anak banyak yang cerita ke saya, Pak, orang tua itu datang ya Pak, ya. Itu gara-gara konseling sama Bapak tuh. Datang saya diinterogasi itu. Saya panggil lagi orang tua yang bilang, bukan begitu caranya, bukan diinterogasi. Loh, saya mau akrab sama anak loh Pak. Saya ngobrol loh sama anak, dipanggil, sini kamu duduk. Karena anaknya bingung gitu duduk. Oke, sekarang Papa nanya, kamu di sekolah teman dekatnya siapa? Sama ini. Kenapa kamu dekatnya sama itu? Ya kira-kira gini. Ya. Yang nggak dekat sama siapa? Terus guru yang kamu sukai siapa? Ini apa? Saya diinterogasi, Pak. Kesel, Pak. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan menginterogasi. Beda kan, misalnya pergi ajak makan bakso. Nanya. Kadang-kadang misalnya ya, saya panggil anak saya gitu ya. Yuk, kita pergi cari minum jus yuk. Kamu mau jus nggak? Oh, mau Pak. Mau beli jus. Oke, kita ke mall cari jus. Maka anak saya ikut, misalnya ya saya bilang, oke, kali ini boys time dulu, girl jangan ikut ya, nanti girl lain waktu, boys time, kadang-kadang saya gitu, oke, sama anak laki dulu, bicara laki dengan laki, di situ ya. Di dalam perjalanan itulah kita bicara, saya nanya, gimana sekolah? Ya sekolah begini, gini, kira-kira kamu lagi minat apa nih, studi apa? Oh lagi studi begini, gimana kamu, perasaan kamu sama teman-teman? Ya, dia cerita banyak hal. Gimana keseharian dengan mama? Mama galak nggak? Oh ya mama gini. Menurut kamu apa yang kira-kira kamu dapat dari mama? Jadi di situ anak mulai cerita. Ya, anak mulai cerita. Kesulitan dia atau apa. Di situ kita membangun bonding ya, kita membangun bonding. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, memberi nasihat tapi kurang mendengar. Nah ini problemnya. Di art of listening-nya nggak ada. Kasih nasihat tapi nggak mau dengar. Sini kamu, ya, Papa kasih nasihat. Begini, pokoknya begini. Ya. Orang tua kalau ngasih nasihat kan gampang kan? Ya. Nggak boleh main game, selesai. Oke, nggak boleh main game. Terus anak nanya, terus saya ngapain mah? Terus saya ngapain gitu? Pandemi. Apa yang harus saya lakukan? Kasih alternatif dong. Iya, pokoknya gitu. Nggak bisa kasih alternatif lain juga, saudara. Jadi kadang-kadang memberi nasihat tapi kurang mendengar. Ma, saya mengalami pergumulan ini, saya mengalami kesulitan ini. Pokoknya, nasihat dengarkan. Jadi memberi nasihat tapi kurang mendengar. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, anak ada yang bilang begini, Pak Ivan, orang tuaku tidak pernah ada waktu aku susah. Tiba-tiba entah gimana, setelah ketemu Bapak, tiba-tiba dia bisa muncul, sok jadi orang kelihatan begitu peduli sama aku, lalu dikte ini dan itu kepada diriku. Ya, kira-kira anak perasaannya seperti itu. Lalu saya bilang sama anaknya, ini kan satu progres. Orang yang sok peduli itu tiba-tiba mau bicara sama kamu. Tinggal kamu sekarang mau memberi kesempatan
dan kamu juga mau bertumbuh berrelasi sama papa mamamu atau enggak. Gitu. Ya, tapi itu kesalahan-kesalahan yang kita bisa belajar, saudara, di dalam membangun keintiman emosi. Nah, ini yang kedua tadi ya, keintiman emosi. Yang ketiga, keintiman intelektual. Nah, jadi di dalam relasi istri dan suami yang paling core, itu di situ kita bisa saling bertukar apa yang kita ketahui. Sehingga dengan demikian itu kita makin solid ya. Misalnya parenting ya berkait dengan intelektual. Kira-kira seperti apa ya? Suami punya pandangan sendiri, istri punya pandangan sendiri. Nah, itu kita bisa diskusi untuk saling mempunyai pandangan yang sama. Oh, kira-kira style parentingnya gini. Saya punya perbedaan, kamu punya gini. Yuk kita cari jalan tengahnya bagaimana. Ini adalah pembicaraan intelektual. Lalu kemudian misalnya mengenai investasi, ya kan keluarga kan ada investasi. Bagaimana ya mengelola keuangan ya Maya? Gimana ya Pak? Diskusi. Kalau menurut Mama begini, oh Papa begini. Ada diskusi. Ini adalah keintiman intelektual. Jadi sesuatu yang menjadi pikiran seseorang dibagikan kepada yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Marta dan Maria itu ya, contoh yang kita baca dalam kitab suci. Marta itu penting, dia bekerja melayani. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Maria mengambil hal yang paling utama. Ada saatnya duduk mendengar. Pernikahan juga begitu. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Suami bekerja, istri melayani, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi ada saatnya untuk duduk dan saling mendengar. Bertukar pikiran. Parenting kadang-kadang ya, saya pulang itu, istri udah ngomong ya. Kadang-kadang kan kita pulang itu ya Bapak Ibu sekalian, suami itu kalau sudah pulang, habis kerja, itu merasa dirinya patut mendapatkan semua hal yang sudah sepatutnya hasil kerja keras saya kan. Ya kan apa yang diharapkan? Mungkin Bapak Ibu hobinya sport. Pulang itu mungkin mau baca majalah sport lah, atau mau nonton sepak bola kah, atau mau nonton tinju, atau apa yang suka apa. Atau mungkin ada yang kepingin bersihin alat pancingnya, atau mau bersihin stick golfnya, bersihin raket tenis, atau apa hobinya, ya kan? Atau misalnya mau lap-lap motornya dia, atau mau hobi otomotif dan sebagainya. Kayaknya setiap pulang tuh kepingin seolah-olah dunianya, atau hanya sekedar dia mau menonton film Netflix atau apa sampai tengah malam gitu. Karena dia di kantor udah pusing dengan berbagai macam urusan gitu ya. Tetapi ketika sampai di rumah istri bilang, wah anak-anak error hari ini. Boleh cerita nggak? Nah itu kesulitan kan? Ya. Suami mau ngomong gimana? Kamu itu ya, saya pusing dari pagi. Loh, saya juga pusing dari pagi loh, ngurus anak loh. Ini anak kita loh, bukan cuma anakku loh. Ya tapi kan aku kerja cari uang. Loh, aku tapi kan besarin anakmu. Ini anak kalau rusak gimana di depan? Ya akhirnya berantem gitu ya. Lu nggak ngertiin gua. Enggak, lu yang nggak ngertiin. Ada momennya Bapak Ibu. Kita tuh harus saling mendengar. Dan di situ kita harus mengkorbankan pleasure kita masing-masing untuk membangun itu. Ada saatnya kadang ya kita udah pulang, udah capek, udah lelah, tapi istri saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Anak lagi error loh hari ini loh. Gimana ya? Gue udah nggak sanggup loh. Nah di situ, oh gimana? Yuk kita diskusi yuk. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau meringankan kondisi kamu? Ya, mungkin panggil anak, mungkin oh mama udah capek, yuk keluar yuk sama papa kita ngobrol. Ya mungkin papa bisa memberikan perspektif tertentu kepada anak, tapi itu bisa dibangun relasinya. Atau mungkin anak sekedar datang pengen ngobrol sama papanya atau mamanya, sementara mereka papa mamanya udah capek kerja. Nah, Bapak Ibu, apakah kita mau mengorbankan bahkan hobi kita untuk membangun relasi? Untuk membangun relasi. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang situasinya bisa sangat ekstrim ya. Saya juga bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya hari peak ya, itu bisa saya konseling selain khotbah, konseling 7 orang, masih harus mengajar, khotbah dan sebagainya. Pulang itu kayaknya besok sudah harus persiapan besok lagi gitu ya. Begitu sampai rumah, lalu kemudian sudah malam, begitu duduk, baru duduk ambil minum, istri udah datang. Saya perlu bicara nih gitu. Waduh gitu ya. Ini pasti ada masalah apa gitu ya. Nah, disitulah saudara-saudara sekalian kepengennya itu ya, rasanya adalah boleh besok apa enggak. Kepengennya begitu, tetapi seringkali yang saya lakukan adalah
Saya tenang dulu, saya doa sama Tuhan, beri saya kekuatan. Ya, lalu kemudian silakan bicara. Ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita harus berani untuk mengkorbankan kesenangan kita sendiri. Ya, kadang-kadang ibu kan juga begitu. Kapan gua me time, ya kan? Saya udah ngurus anak, sudah nyapu, ngepel, masak apa semua. Saya udah nggak pernah me time nih, habis semuanya. Masih harus dengerin kamu kah? Mungkin ibu juga tetap harus mengkorbankan apa yang menjadi kesenangan pribadi ya, untuk membangun keintiman seluruh keluarga. Saya punya teman bahkan kalau liburan ya, itu ada boys time ya, dia pergi sama anak-anak lakinya itu bisa pergi berapa hari, bahkan dibawa ke luar negeri. Bukan liburannya yang paling utama, tapi bondingnya itu loh. Bondingnya ini paling penting. Dia bonding dengan anaknya, lalu pulang membangun intimasi dengan mereka. Nah, yang keempat, keintiman rekreasional. Kegiatan bersama-sama yang dinikmati oleh seluruh keluarga. Jadi, keintiman melalui rekreasi. Ini saya taruh di nomor keempat, karena ini kan urutannya bukan yang terlalu penting ya, tetapi ini bisa membangun keintiman melalui sebuah kegiatan. Rekreasi bersama-sama, atau melakukan sebuah kegiatan permainan bersama-sama. Jadi rekreasi itu adalah means. Goal-nya adalah relasi. Bonding antara ayah, ibu, dan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada kesempatan, anak Bapak Ibu itu masih kecil-kecil, ini kan dari SMA sampai yang masih ini ya, masih anak-anaknya masih preschool atau apa. Jadi kalau misalnya ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, ajaklah anakmu main, khususnya Bapak. Anak main itu ya, mungkin buat kita kelihatan, ini tindakan konyol sekali sih, lari-lari, ngumpet nggak jelas gitu ya. Tetapi itu adalah bagian bonding yang penting, bermain. Ada berbagai metode ya, kalau kita lihat zaman sekarang pendidikan ada berbagai metode, termasuk sekarang adalah permainan. Dulu permainan itu dianggap sebagai sesuatu hal tidak berguna. Tetapi sekarang permainan itu adalah bagian dari belajar. Jadi melalui kinestetik dan pengaturan permainan yang baik, permainan itu bisa menjadi sebuah media belajar. Dan ini juga nanti membangun keintiman yang kelima. Permainan bisa membangun keintiman yang kelima, namanya keintiman fisik. Bisa peluk anak di situ ya, bisa sentuh, bisa ada banyak hal ya melalui keintiman rekreasional bisa membangun keintiman fisik. Pelukan, ciuman, tepukan itu bagian dari keintiman fisik. Ada anak ditepok orang tuanya, pok, dia begini. Itu fear of intimacy ya. Jadi tepok dia menghindar gitu. Ada apa ini gitu ya? Kan agak aneh gitu ya. Anak kok ditepok orang tuanya begitu gitu ya, dia menghindar. Apa ada sesuatu yang terjadi kita tidak tahu ya. Tetapi keintiman fisik baik loh ya. Jadi menepok ya. Mungkin apa bagi orang timur itu pelukan, ciuman di depan umum itu memang tidak lazim gitu ya. Kalau orang Italia kemana-mana sosor sana, sosor sini gitu ya. Tapi kita orang Timur nggak seperti itu. Tetapi at least kita jabat tangan, kita menepok, itu bagian dari keintiman fisik yang ada di dalam sebuah keluarga. Yang keenam, keintiman estetis. Jadi boleh misalnya suka selera musik yang sama, suka jenis lukisan yang sama, suka film-film yang sama, itu adalah keintiman estetis. Baju yang sama atau hal-hal yang estetis lainnya itu bisa membangun keintiman. Nah, saudara, makin ke bawah itu makin mungkin kurang penting ya, tetapi yang paling utama bagaimana keintiman spiritual, emosi, dan juga bagaimana membangun keintiman intelektual. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas beberapa macam keintiman itu, ada dua hal yang penting di dalam membangun keintiman. Yang pertama, dalam suasana yang intim, anggota keluarga itu boleh menampakkan kerapuhannya. Jadi kalau kita mau orang-orang itu membuka dirinya dan akhirnya menjadi intim, maka kultur keluarga itu harus kultur yang boleh menampakkan kerapuhan, vulnerability. Jadi kerapuhan itu harus dibuka. Nah, sehingga di sini ada dua kultur. Yang pertama namanya kultur Injil, the culture of gospel, sama kultur Farisi, kulturnya atau budaya orang Farisi. Kalau kulturnya orang Farisi itu Anda harus hidup baik,
Anda harus menyenangkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang super ketat, super baik. Nah, jadi selamat bukan karena anugerah gitu ya. Ayah kamu harus beres, tidak boleh salah. Kalau ayah atau ibu salah dibully. Oh, nggak konsisten kamu, nggak Kristen kamu gitu ya. Jadi dalam suasana yang seperti ini ya, ayah dan ibu dituntut untuk menjadi super dad sama super mom. Tapi kadang-kadang malahan papa mamanya sendiri yang kepengen jadi super dad, super mom sih, tidak pernah menampakkan kerapuan pada anak juga. Contohlah papa benar begini, mama begini. Contohlah papa begini, tapi nggak pernah nunjukin lemah-lemahnya, sehingga anak-anak pikir, papa mamaku hebat amat ya, kok hidupku kacau banget ya. Nah, jadi mereka kontras gitu ya, sehingga mereka tidak pernah melihat papa mamanya bergumul. Mereka tidak pernah lihat papa mamanya juga berurusan dengan dosa. Papa mamanya juga butuh Yesus Kristus. Nah, sehingga ketika papanya ada salah, dibully. Enggak Kristen lupa, Kristen kayak begitu. Mama ngomongin saya, mama nggak konsisten, nggak Kristen lu mah, dan sebagainya. Nah, papa diminta tampil serba kuat, mama ditampil serba perfect. Anak dipaksa untuk tampil selalu kuat dan hebat. Tidak ada ruang untuk merenung dan bergumul dengan dosa. Lelah sekali keluarga seperti itu. Siapa berbuat dosa diantem rame-rame. Ini keluarga tidak akan menjadi intim. Semua akan menampilkan sisi terbaiknya dan menutup-nutupi kelemahan-kelemahannya. Setiap keluarga takut terlihat buruk, menampilkan semua yang serba indah, relasi yang muncul serba permukaan. Bisa jadi dalam kondisi ini muncul the fear of intimacy. Takut intim, kenapa? Karena begitu intim tahu kelemahannya. Kenapa banyak orang tidak mau intim? Ya, saya ada satu jemaat itu saudara di gereja itu nggak pernah mau ketemu orang lain gitu. Jadi nanti kalau ketemu jadi akrab. Kenapa kalau akrab saudara? Tahu busuknya gitu. Padahal kenapa orang tahu busuknya gitu kan? Setiap kita ada busuknya masing-masing kok. Iya kan? Takut ketahuan saya itu tidak baik. Ya memang setiap kita ada bagian tidak baiknya. Jadi takut terlihat rapuh karena kita bisa diserang, kita bisa dihabisi. Nah, secara daging tentu saja kita selalu ingin terlihat baik di mata orang lain. Itu wajar. Ya kan? Semua anak tidak perlu diajar, pasti akan mencari pengakuan dari orang tuanya. Nah, saudara sekalian, tetapi itu akan sangat melelahkan. Keluarga tradisional itu biasanya menjunjung tinggi harga diri orang tua kan. Orang tua tidak boleh terlihat salah di depan anak. Nah, karena orang tua tidak pernah salah, bahkan orang tua kalau bisa tidak minta maaf, namanya juga orang tua kok minta maaf kepada anak. Maka terlihat kuat, memperlihatkan sisi kekuatannya. Maka ketika ketika anak itu memperlihatkan sisi lemahnya, itu akan dihajar, akan mendapatkan ganjaran. Sehingga dengan demikian muncul seolah-olah tampak jiwa yang kuat, tapi sebetulnya dalamnya sangat rapuh sekali. Nah, untuk mempunyai keintiman, saudara harus membuat orang lain merasa aman, secure. Bayangkan ya, ketika seorang anak mengatakan, "Mama, aku tahu engkau sudah berusaha mentaati firman Tuhan. Aku tetap sayang engkau, meskipun engkau mungkin gagal di dalam melakukan A atau B." Bayangkan seorang papa yang mengatakan, "Nak, aku sayang kamu bukan karena kamu baik. Karena aku dapat anugerah Tuhan. Kamu busuk pun saya tetap cinta kok. Karena aku belajar mencintai engkau. Cinta itu belajar, nak. Tapi kalau aku belajar mencintai engkau, nak, hiduplah baik sebagai rasa syukur." Itu Injil, Bapak Ibu. Sehingga ketika ada orang yang menampakkan kerapuhannya, dia itu di-encourage untuk bertobat, untuk bertumbuh. Ini beda ya dengan namanya menerima dosa apa adanya tanpa mendorong orang untuk bertobat, bukan berarti kita kompromi ya. Oh ya sudah, lalu salah, tidak apa-apa. Semuanya boleh dinyatakan, tidak perlu bertobat. Bukan begitu. Tetapi kita meskipun benci dosa, tetapi kita belajar merangkul orang berdosa. Dan kita berani menyatakan di tengah keluarga, papamu juga butuh Yesus Kristus. Mama juga pendosa. Kami semua butuh Yesus sebagaimana kamu. Setiap hari butuh anugerah. Nah, dengan demikian maka ada keterbukaan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang diperlukan untuk membangun
budaya keintiman. Kita harus menjauhkan intimacy killer di sekitar kita. Intimacy killer itu apa? Yaitu menonton, main HP, melakukan hobi yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi, tidak pada tempatnya. Saya tidak mengatakan tidak boleh menonton, tidak boleh main HP, tidak boleh main medsos, tidak boleh melakukan hobi. Saya tidak mengatakan atau menganjurkan itu. Tetapi waktu yang tepat untuk melakukannya. Kadang-kadang kita tidak sensitif, sehingga pada saat orang ingin bicara kepada kita, maka kita melakukan banyak hal yang membunuh intimasi dengan kegiatan-kegiatan dan kesibukan kita. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, komitmen keluarga untuk meletakkan Tuhan di tengah dan menghadirkan kerajaan Allah. Jadi ketika kita benar-benar komitmen bahwa kerajaan Allah harus hadir di tengah-tengah keluarga, maka di situ ada pengharapan. Di situ semua orang yang anak diajak ketemu bicara, kita perlu loh yang namanya keintiman. Mungkin papa mama pernah salah. Di situ ada confession, Tuhan yang harus hadir. Ya, kamu mau nggak doakan mama papa supaya mama papa juga bertumbuh. Papa mama nanti doakan kamu. Kita semua bertumbuh yuk. Ya, kamu punya posisi begini. Mama papa pengen loh, tapi enggak tahu caranya. Itu kan kejujuran, tapi enggak tahu caranya. Masih sedang belajar. Tapi papa mau bertumbuh. Ya. Mau enggak kamu juga memberi masukan bagaimana caranya supaya papa mama lebih mengerti pergumulan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan hadir di tengah dan kita penuh dengan kerendahan hati, kita sama-sama mulai men-sharingkan, kita berharap Tuhan akan meningkatkan keintiman di dalam keluarga. Sehingga silent killer yang diam-diam, yang tabu dibahas, yang seolah-olah tidak muncul, tetapi menghancurkan banyak keluarga, itu bisa kita singkirkan karena kita mau kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, demikian pada hari ini kami telah membahas mengenai keintiman, sesuatu yang demikian penting tetapi begitu banyak diabaikan dan diasumsikan akan muncul begitu saja. Kami melihat ya Tuhan dampaknya begitu banyak orang berkumpul dalam satu rumah tetapi tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk belajar, memberi waktu, memberi perhatian, memberi hati kepada anak kami, kepada pasangan kami. Sehingga kami bukan hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami boleh mewujudkan satu keluarga yang saling mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Sun Hadi ya untuk memimpin. Oke, Pak Ivan, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat saya. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama seperti ini, Pak Ivan. Saat kedua orang tua bekerja, intimasi dengan anak apakah dengan cara mengikuti kemauan anak sampai puas? Misal anak minta ditemani main koki dan pedagang atau sepeda, namun setelah waktu yang lama saat dijelaskan untuk orang tua harus lakukan hal lain, misalnya mencuci baju, anak menjadi marah karena masih mau main dan bilang kenapa kerja lagi. Lalu apa harus mengikuti dengan persepsi anak masih butuh kita? Nah, anaknya ini, si penanya ini umurnya 6,5 tahun, dalam tahap banyak membantah dan ingin melakukan hal semaunya sendiri. Nah, saat diberi penjelasan secara ngobrol pribadi sampai dengan otoritas, diberi kesempatan kebebasan bermain, sampai puas, sampai akhirnya diberi sanksi, larangan, masih keras dan cenderung memberontak. Nah, tips apa yang perlu dilakukan, Pak? Ini anaknya cowok, katanya, Pak. Ya. Dia tanyanya mainnya sama mama atau papa. Ini perlu diperhatikan. Jadi memberantahnya sama mama papa atau sama dua-duanya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi anak cowok biasanya lebih minta pengakuan cowok daripada pengakuan mamanya. Jadi dia biasanya lebih taat sama papanya karena role modelnya dia biasa kepingin role model papa. Yang kedua, dia itu pengen pengakuan papa lebih dari pengakuan mama. Cewek agak beda. Ya, itu sebabnya bagi Bapak Ibu seringkali ada pengalaman ketika anak laki itu dikasih tahu sama mamanya, itu lebih kebanyakan membantah ketimbang di depan papanya. Jadi lebih kayak cari muka begitu. Karena sebetulnya mereka juga sangat umur-umur segitu sangat membutuhkan
perhatian dan membutuhkan pengakuan dari papanya. Nah, kalau papanya mungkin misalnya sibuk, carilah waktu yang senggang meskipun mungkin tidak tiap hari. Nah, di situ ketika dia berarti ada konflik sama mamanya, bisa diajak keluar. Kecuali tadi bicaranya adalah memang sama kedua orang tuanya ya, memang sama kedua orang tuanya dia bermasalah. Nah, ada banyak faktor ya mengapa anak itu tiba-tiba bisa memberontak, kenapa dia bisa apa, yang penting yang cetusan-cetusan itu ya, dia minta main sama orang tua dan sebagainya. Ketika sudah diberikan waktu, lalu kemudian misalnya dia tetap minta main dan sebagainya, sebaiknya tetap strict pada disiplin ya. Kira-kira dijelaskan, saya mau main kira-kira sekian menit ya. Nah, lalu kemudian ketika anak itu masih marah atau apa, ya itu mesti diarahkan ke yang lain. Nah, setelah ada pengalihan, nanti baru setelah tenang diajak bicara. Tadi sudah benar ya, diajak bicara. Nah, ketika sudah keras, anaknya keras, berarti mungkin perlu diperhatikan sisi pendisiplinan dia. Jadi kalau dia bisa melawan sampai tahap tertentu, mungkin ketika kecil disiplinnya itu kurang seimbang ya. Jadi ada unsur kerasnya, ada unsur pengertiannya. Ya, jadi anak berarti tidak sampai kepada rasa takut. Nah, takut, hormat ya, sehingga dia ada perasaan, oh saya kalau melanggar ini ada konsekuensinya, sehingga dia bisa merajuk. Ya. Nah, jadi pilihlah disiplin-disiplin yang mungkin bisa ada menimbulkan rasa takut. Marah misalnya ya, marah yang ada rasa takut, atau misalnya disuruh berdiri atau disuruh di luar atau apa gitu ya, atau bagi keluarga yang mungkin tidak keberatan rotan di dalam hal tertentu ya, yang tidak misalnya menyakitkan atau apa, itu karena di dalam Alkitab juga ada rotan ya, tapi mungkin secara psikologi itu agak sensitif sekarang ya, modern psychology. Kalau dalam kitab suci sih sebetulnya no problem gitu ya. Nah, hal-hal yang menimbulkan rasa hormat kepada orang tua. Jadi ini keseimbangan. Kalau keras anak itu menjadi patah semangat, kalau tidak ada unsur pendidikan yang menimbulkan rasa hormatnya, anak akan berani melawan terus. Ya. Suatu hari anak saya ya berdua jalan-jalan ke mall, terus dilihat di depan itu ada anak merajuk. Dia pengen beli barang, lalu kemudian tidak dituruti, dia pukuli orang tuanya. Terus dia pukuli neneknya. Nah, anak saya satu 6,5 tahun, yang satu umur 4 tahun. Anak yang 4 tahun komentar, "Pah, itu pasti nggak pernah dipukul papanya itu." Yang 6,5 tahun bilang itu, iya, nggak pernah didisiplin. Makanya dia seperti itu. Jadi mereka bisa analisis. Terus saya tanya itu, jadi kira-kira fungsi disiplin itu apa ya? Kalau papa mama hukum kamu fungsinya apa? Supaya kami itu nurut sama orang tua. Kami dari kecil, kalau kami udah nggak nurut orang tua, nanti kami besar jadi apa? Jadi mereka nangkep selama ini ya. Jadi setiap kali pendisiplinan, kita harus menjelaskan tujuannya. Jadi mereka nangkep. Mereka di depan seperti itu karena mereka tidak disiplin oleh orang tuanya. Maka seperti itu. Kami nggak akan seperti itu. Kenapa? Karena kami kalau melakukan seperti itu, kami didisiplin. Jadi kami tidak berani melakukan itu. Nah, jadi keseimbangan ya antara kita memberikan rasa hormat dan kita juga menyayangi, antara keadilan dan kasih ini harus seimbang. Kalau ditanya rumusnya, enggak ada. Ini kan wisdom ya. Setiap keluarga bisa lain-lain dalam menerapkan. Tetapi kalau tadi ya ada sampai merajuk yang berkepanjangan, ya ada saat kemungkinan waktu masih kecil agak lost. Nah, kalau sudah agak lost, jangan terus tiba-tiba dikeras juga. Ya, kenapa? Karena pendekatan seperti itu akan menimbulkan kaget. Tetap kalau seperti itu sebaiknya anak diajak bicara. Ya, harus diberi pengertian. Pokoknya nggak bisa. Kamu seperti ini, ya, mainnya begini. Memang mama papa ada kesalahan, tetapi bagaimanapun juga itu bukan sekedar karena papa mama mau santai. Papa mama harus bekerja. Mungkin bapak ibu dua-dua harus bekerja karena untuk income keluarga harus membutuhkan dua-dua bekerja. Ya, jadi memang ada keterbatasan. Anak harus diajari mengerti memang dari kecil. Tetapi kalau ada waktu luang, tebuslah, ya, berikan kesempatan lebih. Nah, di saat momen itu ayah, khususnya ayah, harus banyak masuk. Ya. Anak biasanya kalau ayahnya sering pergi, ya itu kadang-kadang banyak masalah timbul.
Nah, kenapa? Karena ayah harus banyak peran. Bapak Ibu sekalian, SD itu saya nggak tahu bina bakti ya, tapi saya tebak ya, kalau saya boleh tanya kepada guru SD, Bapak Ibu yang mengajar SD mayoritas wanita atau pria ya? Wanita, Pak. Wanita ya. Ada 80%, Pak? Lebih ya. Lebih 80%. Ya, Iya. Di banyak. gereja, misalnya di gereja Pak Sun Hadi ini ya, guru sekolah minggunya untuk anak-anak kira-kira yang wanita ada 80%, Pak? Ada. Iya. Bapak Ibu, ini bukan hanya di sekolah dan di Bina Bakti atau di gereja yang di tempat Pak Sun Hadi ya, tetapi ini adalah wajah umum seperti ini, gitu ya. Termasuk adalah di sekolah di tempat saya pernah mengajar di mana-mana gitu ya. Itu rata-rata seperti itu, faktanya seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan data tahun 1800-an di Amerika, itu 90% guru SD itu laki. 90%. Tapi kalau sekarang dicek sama 80%, 90% wanita. Ya. Nah, lalu ayahnya kan bekerja, revolusi industri, ayah bekerja di luar kan kebanyakan, seringkali mayoritas bekerja di luar. Anak-anak khususnya yang pria diasuh oleh siapa? Ibu. Diasuh oleh ibu, di sekolah ketemunya ibu guru, di gereja nggak ikut kebaktian umum kan? Biasanya ikut sekolah minggu kan? Siapa gurunya? Perempuan. Ya kira-kira bisa ngerti lah ya masalahnya apa. Ini bukan seminar mengenai fakta ini, tetapi ini sangat serius Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga pesan saya ya kaum bapak yuk banyak terjun khususnya jikalau anaknya itu pria. Supaya dia juga melihat figur bagaimana seorang pria. Nah, ini bukan sesuatu yang bersifat rasis ya, maksudnya kok bedain perempuan sama laki-laki, tidak. Ini sebetulnya adalah sesuatu bagian yang wajar. Biarlah seorang laki-laki, justru kita menghormati perbedaan pria dan wanita. Ya, pria dan wanita ada perbedaannya. Sekarang kita melihat ya, wanita itu dikaruniai Tuhan emosi yang mungkin lebih lembut dan lebih sensitif. Ya kan, bayangkan kalau seorang pria akhirnya jadi seperti itu. Saya ambil contoh ya, saya konseling satu orang di Jogja, pria nih, ngomong sama saya gini, Pak, saya sedih mau bunuh diri. Kenapa? Saya sering diomongin sama teman-teman saya. Hah? Laki loh ini, sudah. Laki badannya gede, ya kan? Saya kira tuh saya berhadapan dengan seorang yang kekar, badannya gede, kekar dia gitu ya. Saya tuh sering diomongin sama teman-teman saya. Saya sedih loh, Pak. Teman-teman saya ya, Pak ya, saya tuh juga mendambakan seorang sahabat, saya begini-begini. Belum lagi di rumah, Pak, kadang-kadang ya memang oke-oke saja keluarga saya, tapi kok saya tuh merasakan ya, kayaknya kakak tuh kurang gimana sama saya. Terus saya tuh bingung lihat, ya ampun ini kan laki gitu ya. Terus saya tanya gitu, kamu dekat sama mama ya? Iya, Pak, gitu. Kenapa, Pak? Enggak gitu ya. Harusnya ya saya kasih nasihat ya sebagai sesama laki ya. Iya. Lu diomongin temen? Iya. Omongin balik kan lu punya mulut gitu. Omongin balik lah gitu. Kamu kan punya mulut gitu. Ngomongin aja gitu. Diomongin ya omongin. Semua orang bisa ngomong bebas berbicara apa saja kok. Kenapa takut gitu? Kenapa saudara? Karena emosinya ya enggak salah, namanya juga seorang ibu. Ya memang harusnya begitu. Dia punya perasaan seperti itu. Cocok. Kalau yang ngomong di depan saya itu misalnya seorang gadis mahasiswi ya. Aduh saya tuh enggak punya teman. Saya mendambakan seorang sahabat, Pak. Wah itu cocok gitu ya. Nah, saya bicara sebagai orang. Nah, tapi yang bicara ini sama seorang badannya kekar loh Bapak Ibu. Tapi emosinya kok kurang cocok. Iya, karena mungkin enggak bisa disangkali bahwa itu imbas daripada kehidupan zaman kita yang seperti ini. Jadi pesan saya adalah kemarin tuh kan ada gerakan ya, saya diajak teman-teman, ada Dr. Dwijo segala ya, seminar di Sonora di mana untuk menghimbau kaum ayah untuk peduli sama anaknya dan sebagainya. Saya ikut aja gitu ya. Tapi saya percaya sih sebetulnya kalau kesadaran banyak ya. Saya tinggal mengingatkan untuk kaum bapak, yuk peduli. Kayaknya sih tipe-tipe bapak yang kalau diajak ngomong pendidikan mah urusan ibu, Pak. Saya mah urusan cari duit. Kayaknya yang seperti itu sudah mulai ketinggalan zaman ya. Tampaknya sekarang sudah banyak yang sangat peduli.
Oke, mungkin jawaban saya di situ. Silakan ada lagi Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Evan ya, tadi, menarik, kasih dan disiplin itu harus seimbang ya, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ini selamat malam, mau bertanya, saya punya anak 10 tahun, perempuan, dia sangat pendiam sekali, mamanya sering sekali dulu sebelum pandemi suka ditanya, "Tadi di sekolah bagaimana? Pelajaran baik teman-teman, ada cerita seru apa enggak?" Dan selalu anaknya jawab, "Biasa aja," atau "Nggak ada apa-apa." Di rumah pun saya suka pancing dia buat sharing untuk cerita. Namun sangat susah sekali untuk diajak berbicara. Dengan teman-teman pun dia memilih yang cocok baru bisa berteman. Nah, kira-kira bagaimana cara saya menyikapi anak ya saya yang sangat introvert seperti ini, Pak? Makasih. Iya, jadi pada Ya, Pak. intinya adalah orang orang yang introvert perlu perlu belajar untuk menyatakan dirinya, dan untuk menyatakan dirinya memang perlu satu suasana yang aman, yang nyaman. Nah, mungkin bisa dibantu. Jadi kalau suasananya sudah dibikin aman, sudah dibikin nyaman, sudah tenang, anaknya mungkin perlu dibantu untuk menyatakan ini ya, untuk menyatakan kehendak apa yang ada di dalam batinnya. Nah, itu juga perlu dicek begini. Kira-kira dia pendiam tuh memang dia tuh malas ngomong, ya. Jadi dia malas ngomong, dia takut ngomong, atau dia tidak ada ide untuk ngomong, atau dia terlalu asik sama sesuatu sehingga tidak perlu ngomong, atau apa. Jadi nanti ini setiap jawaban penanganannya beda. Ya, jadi kita biasa melihat fenomena anak ini tidak mau ngomong, tapi kita belajar bertanya, kenapa anak ini tidak mau ngomong? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kenapa dia tidak mau bicara? Nah, kita mesti lihat lagi, apakah dia tidak bicara karena terlalu asik sama sesuatu, ada sesuatu yang menyita dia bisa nyaman di situ sehingga tidak perlu bicara keluar. Yang kedua, ya kan, dia ada kesulitan untuk mengungkapkan. Nah, ini lain lagi kan, dia ada kesulitan untuk mengungkapkan. Atau yang ketiga, ya, dia takut, atau yang keempat dia merasa tidak perlu, ya, dan banyak alasan yang lain. Nah, kalau misalnya itu dia ada kesulitan, perlu dipancing. Ya, misalnya anak saya yang pertama beda sifat dengan anak yang kedua. Anak yang pertama itu selalu mau cari tahu. Jadi dia itu kalau misalnya dikasih, misalnya ya, di sekolah belajar mengenai ini adalah misalnya ya, dia dengar khotbah lah di gereja, dengar khotbah kapal Titanic itu tenggelam misalnya gitu ya. Dia bisa pulang sendiri, dikasih beberapa tips, dia bisa cari bahan Titanic, dia bisa kembangin, bikin project, lalu bikin media presentasi, dia presentasi depan papa mamanya. Ya. Yang perempuan nggak bisa. Yang perempuan nggak bisa. Sudah ditunjukin apa, mesti dipancing-pancing. Nah, di sini kita belajar ya. Jadi kita belajar masuk ke dunianya, kita mancing dia. Jadi ini memang harus sabar, dipancing. Dia mulai dari minatnya apa. Jadi misalnya kalau zaman dulu ya, para rabi itu di dalam Midras itu ada tulisan mengenai bagaimana pendidikan anak Yahudi. Jadi pada waktu itu mereka itu ngajarinya itu nggak seperti kita zaman sekarang ya. Ya kita ngomong terus dia nyatet, nggak seperti itu. Tetapi mereka dilibatkan dalam ibadah. Misalnya dalam ibadah Paskah gitu. Nah, jadi ketika ibadah Paskah, anak yang pintar lalu nanya, ini kita merayakan apa ya? Kenapa kok ada domba dipotong, ada darah dioles, ada ini? Nah, mama tinggal jawab, karena anaknya sudah nanya. Oh, gini nak, kita keluar dari Mesir, Tuhan menyelamatkan kita. Gitu. Nah, tapi di Midras tulis, ada anak yang nggak mau ngomong, dia diam aja. Nah, papa mamanya harus pancing. Ya, misalnya dibilang gini, makanannya enak nggak? Nggak enak, Pak. Menurut kamu nggak enaknya gimana? Nggak ada rasa. Kalau orang masaknya cepat-cepat sama pelan-pelan, biasanya enak yang mana? Enak yang pelan-pelan dong, Pak. Masa tergesa-gesa itu nggak enak. Nah, sekarang makanannya nggak enak. Berarti masaknya gimana? Tergesa-gesa, Pak. Tahu nggak kenapa tergesa-gesa? Enggak. Mau tahu nggak? Mau. Diceritain. Iya, tergesa-gesa karena kita kan mau keluar dari tanah Mesir dan sebagainya. Nah, jadi kita mesti cari untuk menggali. Jadi misalnya ketika ditanya di sekolah gimana gitu ya, biasa. Ada teman ini biasa. Nah, kita mungkin pertanyaannya diganti. Temanmu yang namanya itu gimana tuh keadaannya? Nah, jadi pertanyaannya lebih terbuka.
Oh dia begini, 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 begini. Kira-kira dia sama kamu gimana ya? Nah, jadi pertanyaannya carilah yang lebih terbuka. Ya, dan mungkin carilah, mungkin kalau memang nggak bisa kehidupan sekolahnya dia, mulai dari minat dia. Dek, kamu lagi minat apa nih? Mau bikin proyek apa liburan ini gitu ya? Pengen ngerjain apa atau pengen sharing apa? Jadi kita mulai dari hal-hal yang dia minati dulu. Saya pernah ketemu satu anak yang nggak mau bicara, masuk ke kantor saya ngobrol gitu. Terus kemudian dia itu seneng otomotif. Dia seneng motor. Terus lucu ya, dia seneng motor. Terus kemudian saya itu keluarkan miniatur sepeda motor itu loh, Bapak Ibu. Jadi saya tuh punya miniatur, saya taruh di atas meja. Dia kaget, Pak Ivan ada miniatur sepeda motor ya? Pak Ivan tahu sepeda motor? Ya tahu, punya enggak? Tahu, cuman punya miniaturnya sepeda motornya enggak punya gitu. Wah, terus dia ngobrol gitu ya, ngobrol asik. Dia ngafalin ada sirkuit namanya Mugello, ada sirkuit namanya Sepang di apa panjang lebarnya apa sekian. Dia cerita sama saya panjang lebar, saya dengerin gitu. Nah, di situ ternyata dia tidak ketemu orang yang ngerti dunianya. Nah, apa dunia anak ibu ya? Apakah dia suka princess, dia suka Little Pony kah, atau ya perempuan umur 10 ya? Atau dia suka lihat misalnya Paw Patrol kah, atau apa? Saya nggak ngerti gitu ya. Jadi itu mungkin dicari lalu berangkat dari hobinya dia. Saya ketemu satu anak di Ambon kelas 1 SD, papanya bilang sama saya begini, Pak, dia kecanduan Naruto. Ya kan? Terus kemudian saya ngobrol sama dia, kamu kenapa seneng Naruto? Dia diam gitu ya. Saya disuruh ketemu bapak sama papa saya. Ya, kamu nebaknya apa? Pasti disuruh berhenti baca Naruto. Gitu ya. Jadi orang pasti selalu begitu ya. Terus saya ajak ngobrol gitu. Kamu kenapa suka Naruto? Tokoh mana yang kamu paling suka? Itu kan pertanyaan terbuka. Sasuke. Loh, Sasuke kan jahat, bukannya baik. Kenapa nggak Naruto-nya? Senyum-senyum. Karena ganteng ya. Dia ketawa, iya ganteng gitu kan. Ya, jahat tapi ganteng ya, susah ya. Iya, dia bilang begitu. Nah, jadi kita mulai ngobrol terbuka. Saya bicara mengenai Injil, ya, mengenai pengorbanan, mengenai apa. Dia ngobrol panjang. Itu ngobrol dari saya pulang khotbah kan capek ya. Jam setengah 11 dia dibawa ketemu saya 11 sampai jam setengah 3 baru dia selesai. Setengah 3 pagi itu anak pendiam. Jadi mungkin mulailah dari sesuatu yang nah ini sini kita perlu inkarnasi ya. Anak saya seneng apa ya? Orang kalau udah seneng dijabanin, wah nggak selesai ngomongnya. Ya mungkin Bapak Ibu belajar dari, saya percaya pasti ada kesukaan. Disney kah? Apa dia suka Frozen gitu ya? Frozen ada yang baru nih atau apa gitu ya? Berangkat dari mungkin yang dia suka, dari yang dia familiar. Nah dari situ kita masuk. Masuk pakai pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Saya boleh masuk, misalnya ada anak suka heavy metal. Oke, yuk kita diskusi mengenai Metallica, filsafat Metallica, tapi keluarnya Injil. Ya, ada orang suka sepak bola, yuk kita masuk lewat pintunya sepak bola, keluarnya Injil. Jadi coba belajar dari apa yang mungkin dia minati, sambil kita juga berkembangkan, asik belajar sesuatu yang baru. Silakan, ada pertanyaan lagi Pak Suwanadi? Ya, oke Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti kita mengingat waktu, mungkin ada beberapa yang maaf Bapak Ibu yang tidak bisa dijawab ya. Ini Pak ada pertanyaan. Bolehkah minta penjelasan lebih lengkap tentang statement di awal bahwa jika memungkinkan setelah menikah itu minimal setahun tidak tinggal dengan orang tua atau mertua. Apa dampaknya jika tidak bisa dilakukan atau apa dampaknya jika itu dilakukan? Kemudian yang kedua, ini Pak, berkaitan dengan keintiman ini, apakah memang keintiman ini menjadi faktor utama masalah-masalah di dalam keluarga Pak? Apakah ada survei yang bisa menunjukkan bahwa memang keintiman ini menjadi masalah? Kalau ada masalah keintiman bermasalah di keluarga, maka itu jadi faktor masalah-masalah yang ada dalam keluarga Pak. Iya. Yang pertama dulu ya, berarti saya jawab mengenai tinggal dengan mertua itu ya. Jadi kan di dalam kitab suci dikatakan yang namanya pernikahan itu adalah seorang pria menikah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Nah, ini prinsip dalam apa itu pernikahan di dalam kitab suci. Meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Sehingga dengan demikian yang disebut keluarga inti dia harus clear. Keluarga inti itu adalah papa, mama, yaitu mereka dan nanti anak-anak. Ya. Nah, kalaupun nanti tinggal dengan orang tua, ini harus dijaga. Ya, murid-murid saya yang tinggal dalam keluarga besar, kadang-kadang kacau. Panggil neneknya papa, panggil ininya apa, kacau itu keluarganya. Nah, suaminya juga kadang-kadang ketika ngomong sama istrinya ya, Pak, istri saya menghalangi saya untuk bertemu keluarga. Saya bingung, maksudnya apa? Keluarga itu apa lah? Istri kan keluargamu. Maksudnya kalau ada acara papa saya, istri saya selalu bikin acara keluarga kita sendiri loh. Jadi keluargamu tuh yang mana gitu? Kacau kan ini orang. Jadi yang pertama adalah kita menyadari dulu apa itu pernikahan, clear dulu. Nah, meninggalkan ayah dan ibunya berarti di sini ada keterlepasan, tidak lagi terikat. Misalnya yang pertama, tidak ada lagi keterikatan emosi. Ini saya biasanya tegas sekali di dalam konseling pranikah. Ya, saya tanya masing-masing pasangan, ada keterikatan emosi nggak dengan orang tua mereka? Kalau misalnya sudah menikah tapi yang laki setiap keputusan harus telepon mami, gitu, wah itu nggak siap menikah ya. Ya, begini ya, telepon mami dulu ya, Mi, aku ada begini, aku harus gimana ya, Mi? Gitu. Tanya mami terus itu, ini nggak siap nikah ini, masih bergantung emosinya kepada papa mamanya, belum siap menikah. Sebaliknya istrinya juga begitu, apa-apa nanya mami. Jadi kepala keluarganya bukan suami, tapi papa mamanya. Ini kan nggak benar gitu ya. Yang kedua, tidak bergantung secara keuangan. Nah, sudah menikah kok, ya meninggalkan rumah orang tuanya, masih dikirimin papa mama, popok dikirimin, uang popok, uang susu dikirimin, apa dikirimin. Nah, kalau sudah begini apa yang terjadi? Nantinya sangat bergantung sama papa mama. Akhirnya papa mama jadi kepala keluarga, bukan suami. Karena suami begitu dia melawan, di stop uang susu sama uang popoknya, mati keluarga mereka. Jadi ada banyak hal yang biasa saya minta pertanggungjawaban ya, untuk sebelum saya menikahkan, saya minta setiap pasangan tuh bertanggung jawab. Engkau laki-laki, engkau kepala keluarga bertanggung jawab. Nafkahi keluargamu. Gaji besar, gaji kecil itu relatif setiap keluarga lain-lain. Tapi apakah engkau beserta dengan istrimu ini bisa hidup mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada engkau? Nah, maka ini penting ya. Apa itu keluarga? Siapa yang menjadi keluarga saya? Ya, papa mama itu sekarang menjadi orang kerabat kita ya, yang pernah melahirkan, ya papa mama kita yang kita sayangi, tetapi bukan masuk di dalam keluarga inti kita, karena kita akan melahirkan anak-anak di dalam keluarga kita ini. Nah, ketika ini keluarga baru, maka mempunyai sebuah kebiasaan yang akan berbeda dengan kebiasaan lama. Nah, untuk men-setting menjadi satu keluarga tempat nanti anak-anak itu tinggal, kita perlu betul-betul settle kebiasaan-kebiasaan yang akan kita bangun. Ya. Nah, biasanya saya wanti-wanti begini, kalau tinggal sama orang tua juga, tinggal di rumah orang tuanya siapa? Tinggal di rumah orang tua laki dengan tinggal di rumah orang tua perempuan itu berbeda. Ya. Kalau misalnya tinggal di rumah yang perempuan, orang tua yang perempuan, maka sang istri itu tidak perlu adjust lagi dengan mertua kan? Dia adjust dengan mamanya. Nah, anak tuh biasanya ngikutin orang tuanya. Orang tuanya didikannya begini, ngikut anaknya. Jadi mereka sudah biasa, sehingga istri tidak banyak benturan dengan papa mama. Ya, kalau benturan pun misalnya ya, Ma jangan begitu, mama sendiri. Ma jangan jorok, mama sendiri. Mama ngomongin anaknya, lu jorok lo, anak sendiri. Nggak terlalu banyak masalah. Sementara sama anak laki biasanya agak sungkan-sungkan. Tapi agak ada beda dengan misalnya kalau menginap di rumahnya yang orang tua yang pria, misalnya tinggal bersama dalam waktu yang lama. Itu kadang-kadang permasalahannya berbeda. Kenapa? Karena ini adalah mantu. Ya. Bukannya nggak bisa ya, bukannya nggak bisa. Tapi ini saya hanya bicara ada problem-problem tertentu. Nah, kebiasaannya berbeda. Level kebersihannya berbeda. Saya ambil contoh deh. Mungkin ada keluarga yang kalau makan kacang di ranjang itu biasa. Ada keluarga yang makan kacang di ranjang itu diusir.
Ada keluarga yang begitu keluar rumah masuk harus ganti baju. Ada keluarga yang kemana-mana seharian pakai baju itu terus. Itu kebiasaan kecil-kecil begitu berbeda. Itu bisa bikin berantem kan Bapak Ibu. Yang udah nikah tahu lah yang kayak begini. Ya kan. Jadi ada level yang sangat bersih sekali, ada yang sangat jorok sekali ya. Yang bersih, orang tuanya bersih, mantunya agak jorok, berantem. Ya kan? Atau orang tuanya jorok, mantunya bersih, berantem juga, dikomplain, mamamu itu loh jorok, suaminya tersinggung, jangan menghina orang tuaku dan sebagainya. Tapi ketika saudara memulai sendiri satu tahun itu saudara setting rumah sendiri, ya kan, baru nanti undang orang tua, habitnya udah kebentuk, tinggal ngomong, Pak, Ma, kalau tinggal di sini ngikut kita ya, kita udah punya habit begini, thank you Papa Mama pernah didik. Tapi sekarang aku dan suami putusin kayak begini, Ma. Ya kita kan tinggal ingetin, Ma, nggak boleh makan di ranjang ya. Oh ya sorry, ini keputusan kami berdua. Udah kebentuk, Bapak Ibu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu banyak sekali, bisa dikembangkan banyak lagi ya mengenai nanti mendidik anak, ya kan? Nanti misalnya nih kecil-kecil nih, ya saya bicara kecil-kecil banyak ya. Istri bilang, tidak boleh makan kalau tidak duduk. Kalau kamu jalan-jalan, nggak usah makan. Ini kan simpel ya, nggak ada benar salah kan ini kan. Tiap keluarga beda-beda. Mamanya bilang, kejam kamu, anak nggak dikasih makan. Terus mamanya suapin, di depan TV disuapin, di mana suapin. Berantem. Ya, jadi ada banyak kebiasaan yang belum settle, sudah diganggu dengan orang tua. Ya, Bapak Ibu, jangankan yang ini mau punya anak aja ribut kok. Ya, saya biasa nasehatin tuh untuk orang yang mau nikah. Ntar kalau punya anak, papa mamamu kayak apa? Misalnya nih, papa mamanya sangat memegang tradisi tertentu. Contoh misalnya tradisi Chinese gitu ya. Anak mandi, nanti habis mandi mesti minum ayam arak, ya, mesti nggak boleh keramas, nggak boleh mandi seminggu, pas sebulan, mesti ada ritual ini, anak dimandiin, diapain, mandi kembang, macam-macam lah gitu kan ya. Sementara dari pihak yang satu bilang itu kafir, ya, macam-macam lah itu ya, ada benturan gitu. Sehingga ketika anak lahir, yang satu bilang minum ayam arak, yang satu bilang jangan nanti malah sakit, berantem, nangis-nangisan, drama Korea di rumah sakit dan sebagainya. Fakta loh itu, ini fakta yang kayak begitu, kecil-kecil. Jadi itu sebabnya dari sisi Alkitab ini Anda sudah menjadi keluarga yang baru. Dan secara sosial lebih baik ada kesempatan untuk membangun. Nah, tadi saya katakan kan, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Kenapa kalau memungkinkan? Bisa jadi misalnya mama papanya sakit, perlu dirawat. Ya nggak mungkin kita bilang, Ma, karena kita menikah ya mama di luar dulu. Ya kan nggak mungkin kan, susah gitu. Mamanya janda, membutuhkan pertolongan, atau ada sudah sulit berjalan dan sebagainya. Nah ini kan nggak bisa. Ya jadi kita melihat pada intinya tujuannya seperti tadi yang saya ceritakan ya. Nah yang kedua mengenai masalah survei dan sebagainya itu ya, kita nggak melihat keintiman ini sebagai sebuah tadi kalau dikatakan sebuah hal yang mempengaruhi semua yang lain, enggak ya. Yang mempengaruhi semua yang lain adalah relasi dengan Tuhan. Itu yang lebih basic. Ya. Relasi dengan Tuhan berpengaruh kepada semua. Misalnya ego, kita egois, wah itu kemana-mana. Itu mempengaruhi semua masalah. Tetapi keintiman adalah salah satu hal yang pasti rindu diwujudkan di dalam setiap keluarga. Ya, nah, dan itu seringkali kita tidak menjumpai. Ya. Seringkali tidak menjumpai. Bapak Ibu, orang yang konseling ke saya, ya, banyak yang mengatakan kepengen berelasi dengan anaknya, khususnya nanti yang udah remaja ya, biasanya udah remaja, tetapi kesulitan. Ya. Berarti apa? Mereka rindu loh. Mereka bukannya nggak rindu. Mereka tahu keintiman itu penting, tetapi nggak gampang. Nah, maka mereka datang konseling itu bukannya karena mereka salah atau apa, tidak. Justru mereka itu sudah benar, karena mereka rindu, ingin bertumbuh gitu ya. Nah, disitulah kita biasanya diskusi untuk kasus per kasus, bagaimana mereka bisa lebih engage kepada anaknya. Sehingga saya percaya ada banyak kerinduan-kerinduan yang ingin biasanya sudah remaja tuh anak makin menjauh ya dari orang tua ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu anaknya masih kecil-kecil,
pulang pengen dipangku papa gitu kan. Biasanya kan papa pulang kerja pengen dipangku. Papa lagi makan, papa lagi ini, kenapa kamu dipangku? Jangan Bapak Ibu, nikmatilah ya. Jangankan nanti dipangku, dipanggil pun dia bilang sibuk loh. Sebentar aja remaja udah SD kelas 6 mulai SMP dicari udah susah itu. Sekarang datang minta dipangku, nikmatilah itu ya dan bangunlah bonding yang sehat selagi masih ada kesempatan. Oke. Bagaimana Pak Suhandi? Sudah cukup atau mau terus? Mungkin ini satu lagi aja Pak. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir saja Pak ya. Ya. Ini berkaitan dengan ini Pak, masa pandemi ini kan anak-anak itu banyak pegang HP Pak. Nah ini ada pertanyaan, gimana cara mengatasi anak yang kecanduan HP seakan sekarang kan sekolah dari HP sampai mata pelajaran terbengkalai. Saya sudah kasih tahu secara pelan-pelan, tapi masih tetap nggak ada perubahan. Jadi gimana Pak menyikapi anak yang seperti ini Pak? Anaknya ini katanya kelas 6 Pak, kelas 6 umur 11 tahun ya. Ya, Bapak Ibu ini bukan masalah usia, tapi ini masalah semua ya. Ini problem semua dan ini real dan ini jawabannya tidak gampang. Ya, karena faktanya adalah semua anak sekarang harus pegang gadget. Nggak bisa lepas gitu ya. Dan kita tahu salah satu problem gadget itu adalah distraction. Dia bisa aja misalnya ya les atau sekolah di laptop, tapi nanti dia chatting. Tiba-tiba dia browsing, dia lihat YouTube, dia lihat apa. Jadi problemnya kan selalu kan itu ya, adalah distraction, itu yang terjadi. Nah, menyelesaikan hal ini sebetulnya panjang gitu ya. Ini saya sebetulnya sudah banyak bikin seminar mengenai teknologi dan sebagainya gitu ya. Mungkin saya perlu bikin lagi dalam masa-masa seperti ini dan memang nggak ada yang singkat jalan keluarnya. Tapi kira-kira begini, teknologi itu merampas relasi manusia dengan yang lain. Misalnya ada kegiatan-kegiatan itu yang memfokuskan hidup manusia. Misalnya berkebun, misalnya memasak, misalnya musik. Jadi ada tindakan-tindakan yang memusatkan manusia dengan tradisi, berjumpa dengan orang, berrelasi dengan yang lain, dan ada kegiatan-kegiatan yang melatih kerja keras anak untuk mendapatkan, kayak latihan piano itu kan butuh kerja keras untuk akhirnya mencapai level tertentu. Komputer juga iya, tapi masalahnya lagi cuman browsing atau saudara belajar programming itu kan dua hal yang berbeda ya gitu ya. Penggunaan sama-sama penggunaan komputer yang berbeda. Nah, mungkin salah satu jalan keluarnya meskipun ini ceritanya panjang adalah memberikan kegiatan tandingan. Saya susah menjelaskan dalam waktu singkat ya. Ini kan namanya dampak teknologi, dampak layar itu apa, dampak kecanduan itu apa gitu. Salah satunya misalnya adalah layar ini membuat kita menjadi semua itu jadi serba cepat, semua serba entertain. TV itu membuat TV akhirnya nanti ke YouTube ke apa itu membuat semua itu jadi hiburan. Kita nonton kan mau terhibur, saudara. Nggak mungkin kita anak-anak nonton seri misalnya sejarah dunia 20 seri itu jarang, yang seperti itu jarang. Biasanya mereka mau hiburan. Nah, karena mereka mau hiburan, maka mereka menuntut semua itu menghibur. Ya. Pergi ke dengar khotbah gereja, ini kapan ini? Ini pendetanya cuman gini, kapan dia menghilang? Oh, nggak menghilang. Kapan ada tembakan laser? Nggak seru dia bilang gitu kan. Karena dia semuanya serba menghibur, dia bosen. Dengerin guru ngajar bosen, dengerin orang tua bosen gitu ya. Nah, yang kedua, karena semua frame-nya bekerja dengan cepat, apalagi dia main game. Game itu kan cepat, Saudara. Nonton film juga cepat, scene-nya berubah, film action itu cepat, ya kan? Nah, kalau misalnya main game itu ditembak dia hindar, tembak balik ya, tembak lagi. Nah, dia cepat sekali gerakannya. Nggak ada orang nembak dor, tinggal makan, habis makan dilihat pelurunya sampai mana, kan nggak ada yang begitu. Stimulus respon, stimulus respon, stimulus respon, gitu terus. Nah, jadi ini semuanya jadi serba cepat gitu ya. Tiba-tiba dia lihat ke gereja, pendetanya naik ngomong pelan-pelan menjelaskan eksegese satu-satu, tidur dia. Terus di sekolah belajar matematika,
belajar fisika, diketahui, ditanyakan, dijawab, tidur. Karena serba bosen, itu sebabnya anak-anak sekarang gampang bosen. Nah, maka saya menganjurkan belajar menikmati hal-hal yang natural. Nah, ini memang harus diusahakan. Kalau bisa dari kecil ya lebih baik belajar menikmati hal-hal yang natural. Karena terlalu cepat, maka mereka menganggap itu yang namanya hiburan. Tapi misalnya ya, belajar kayak barista tuh. Sekarang di YouTube kan banyak belajar, ya nonton YouTube lah, tapi belajar membuat kopi yang enak gitu. Lalu present kepada orang tua, dinikmati sama-sama, ngobrol, enak ya kopinya ya, bikinan kamu ya, olahan sendiri. Wah, ini cappuccino-nya mantep loh, bikinan sendiri. Jadi sesuatu yang sifatnya akhirnya belajar menikmati hal-hal yang kecil, yang sederhana. Membuat pisang goreng, makan dan bersyukur. Membaca buku itu kan sebetulnya literasi itu kan membawa kenikmatan ya. Tapi kan sekarang nggak bisa. Telling a joke, ketemu bareng-bareng main halma atau main catur, terus kemudian kita saling menuturkan joke gitu ya. Misalnya anak saya tuh paling seneng tuh kalau kayak begini dia cari joke, nanti saya pulang dia cerita joke gitu. Saya juga nanti cari joke gitu kan, terus kemudian pulang itu cari joke ya, kemudian membacakan atau menceritakan joke-joke yang kita catat gitu ya, yang kita catat terus kemudian kita bacakan. Lalu kemudian ya kita ketawa sama-sama. Itu hal-hal yang kecil. Ya, tetapi kita mencoba untuk mencari kesenangan di dalam hal-hal yang kecil, dalam secangkir kopi, di dalam menikmati ngobrol, ya itu mungkin salah satunya begitu. Karena memang sulit ya, bagaimana kita sehari-hari ya sekarang kayak kita mau seminar begini pun kita harus lihat layar Bapak Ibu. Iya kan? Terus kemudian apapun lihat layar, tapi paling tidak ada activity yang mengimbangi di mana kita bisa belajar, ada kesenangan di dalam hal-hal yang kecil bahkan tanpa layar. Ya kira-kira demikian. Ini teori dari seorang yang namanya Albert Bohman, seorang filsuf abad ke-20 ya, yang sangat terkenal sekali, Albert Bohman. Yang dia katakan the culture of table and word. Bagaimana menikmati hal-hal yang bersifat sederhana. Ya, table, meja, itu persekutuan dengan orang-orang, ngobrol-ngobrol, word, itu membaca buku, ya kemudian telling a joke dan hal-hal kecil lainnya. Belajar menikmati hal yang sederhana. Ya, silakan Pak Sunhadi. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 20.47. Saya kira memang ada banyak pertanyaan, tetapi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan di chat saya. Tidak bisa terjawab semua, tetapi hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ivan itu boleh menjadi pegangan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan di dalam keluarga. Oke, Pak Ivan, mungkin ada closing statement dari Pak Ivan untuk menutup seminar kita hari ini. Sekaligus Pak Ivan nanti mendoakan kami semua dan juga berdoa berkat, Pak. Kami persilakan, Pak. Iya, sekali lagi bahwa tidak otomatis keintiman itu akan terjadi ketika kita tinggal satu atap, tetapi bersama dengan Tuhan, ketika kita sama-sama mau kerja keras dan menyangkal diri, kita berharap akan makin indah dan makin terwujud.